Wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Suci, yang sampai pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan dan menghirup udara segar di pagi hari, merasakan makanan yang telah dihidangkan, dan kulit kita masih bisa menyentuh sejuknya udara pagi dan hangatnya mentari pagi pada pagi hari ini. Kemudian dan salam terus kita haturkan untuk baginda mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa beliau kita bisa menjadi teman, rekan dan sahabat, dan semoga kita bersahabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari akhir nanti kita bisa saling merangkul masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mbak Dian dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktu hadir pada pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan keberkahan bagi kita semua. Tentunya teman-teman sekalian, materi pada pagi hari ini mungkin tidak lagi asing bagi teman-teman yang pernah belajar tentang keilmuan klasik, karena kita akan berbicara pada pagi hari ini tentang organ tubuh manusia. Saya ingin membawakan tema ini karena sangat terkesan sekali dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan pada diri kalian, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian mempelajari, dan tidakkah kalian merenungkan? Dan ternyata organ kita, teman-teman sekalian, organ kita adalah organ yang sangat-sangat luar biasa. Organ kita memiliki kinerja yang terkadang kita tidak perlu memerintahkannya, bahkan kita memang tidak pernah memerintahkan organ kita untuk bekerja. Siang dan malam, makanan-makanan kita santap, kemudian udara, oksigen yang kita hirup dengan gratis, cahaya matahari yang bisa ditangkap oleh mata kita pun gratis, semua akan mempengaruhi organ kita. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai manusia, hamba Allah, adalah menjaga organ kita. Menjaga organ tubuh yang telah Allah sematkan di dalam tubuh masing-masing kita, baik laki-laki, perempuan, kecil, remaja, sampai orang-orang lansia, sama saja. Tugas kita adalah menjaga. Ada sebuah istilah yang mungkin teman-teman sudah paham, teman-teman juga sudah sering dengar, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita tidak bisa menyayangi organ kita kalau kita tidak kenal dengan organ kita. Oleh sebab itu, kita coba untuk berkenalan dengan organ tubuh kita, teman-teman sekalian. Insya Allah saya akan coba oret-oret begitu ya di papan tulis. Mudah-mudahan lebih memudahkan teman-teman untuk mencernanya nanti insya Allah. Baik, saya coba geser laptopnya dulu ya. Papan tulis. Iya. Bisa dilihat teman-teman ya papan tulisnya. Kalau suara saya putus nanti mohon untuk dikasih instruksi ya. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita memiliki organ-organ yang mereka bekerja satu sama lain. Kalau di dalam kedokteran klasik itu kita kenal dengan organ-organ yang berpasangan. Teman-teman yang sudah pernah belajar tradisional insya Allah sudah tidak asing lagi, ini menjadi bahan murojaah saja. Teman-teman yang baru mengenal, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberikan faedah baru untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan di dunia kesehatan kita. Di tubuh kita Allah sematkan organ-organ yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Ada jantung kita.
Allah Subhanahu wa taala beri pasangan dia untuk bekerja. Pasangannya adalah organ usus kecil. Jadi mereka ini seperti kakak adik, teman-teman sekalian. Dia seperti kakak adik. Kalau ada masalah pada jantung, nanti usus kecil juga ikut bersedih hati. Nah, ceritanya begitu ya. Karena organ kita memiliki jiwanya masing-masing. Dia memiliki rasa. Kemudian ada organ hati. Organ hati dia berpasangan dengan yang kita sebut dengan empedu. Organ hati dia berpasangan dengan empedu, sehingga pencernaan tubuh manusia itu tidak pernah lepas dengan organ hati dan empedu, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada organ limpa yang berpasangan dengan lambung. Limpa berpasangan dengan lambung. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan limpa ini adalah perut kecil dan lambung ini adalah perut besar. Artinya ini menjadi poros kehidupan manusia setelah mereka keluar dari janin ibunya. Kita kan makan ya, makan nanti diolah oleh lambung dan limpa, dibantu oleh empedu sebagai enzim-enzim pencernaannya. Kemudian ada lagi organ paru-paru. Paru-paru kita bersaudaraan atau berpasangan dengan usus besar. Kakak adik nih. Paru-paru dengan usus besar. Sehingga untuk menguatkan si organ paru ini, maka kita kuatkan usus besarnya. Misalnya kejadian-kejadian seperti susah buang air besar. Pasti paru-paru akan ikut sesak nantinya, teman-teman sekalian. Sehingga untuk memperbaiki paru-paru, usus besarnya kita lancarkan BAB-nya. Mohon maaf sampai ke tangan kiri ya, supaya mudah bergerak. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir, di sini ada ginjal yang berpasangan dengan vesika urinaria atau yang kita sebut dengan kandung kemih. Sebagian menyebutnya dengan kantung kemih. Sebagian ahli lagi menambahkan, teman-teman sekalian, namun tidak dimasukkan ke dalam kategori ini, adalah perikardium, jantung yang berpasangan dengan triple burner atau tri pemanas. Nah, ini organ abstrak nih, triple burner ini organ yang abstrak. Sebenarnya dia diwakili oleh paru, limpa, dan ginjal. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa sih kita memahami organ dengan pasangan-pasangannya, kemudian apa sih fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, itu yang akan kita coba obrolkan bersama teman-teman pada pagi hari ini, insya Allah. Fungsi kita memahami bahwa tubuh kita itu berpasang-pasangan seperti ini adalah kita jadi tahu nih, ketika terjadi masalah pada organ yang satu, pasti pasangannya kena imbasnya, teman-teman sekalian. Contoh misalnya, terjadi seperti tadi ya, susah buang air besar, sambelit misalnya. Ternyata sambelit ini terjadi karena kelemahan organ paru-paru. Ya, mohon izin saya gambarkan di sini, misalnya ini paru-paru kita. Bronchus, bronchiolus, kemudian ini paru-paru sebelah kiri, ini paru-paru sebelah kanan. Kemudian di bawahnya kan ada usus besar ya. Ini ada ascendent, kemudian ada transversal, descendant, masuk ke sigmoid, masuk ke anus. Misalnya sambelit, teman-teman sekalian. Sambelit terasa dan tubuh di bagian berarti di sini yang kena ya. Jadi di sini BAB-nya keras banget nih.
Kemudian kalau dipencet bagian kanan tubuhnya kok sakit sekali. Ya, kalau di medis nanti kita curiganya ada appendicitis di sini. Baik, ini ternyata bermasalah nanti dengan saudaranya di paru-paru sebelah kanan juga. Jadi dia saling keterkaitan nih. Ceritanya paru-paru memberikan energi kepada usus besar untuk mendorong si BAB ini naik ke atas. Kemudian paru-paru sebelah kiri memberikan energi kepada si usus besar untuk mendorong feses itu ke bawah. Sehingga lancarlah BAB. Biasanya orang konstipasi itu masalahnya ada di sini, teman-teman sekalian. Karena tubuh butuh energi kuat untuk mendorong partikel dari BAB yang keras itu naik ke atas. Biasanya dimulai dari sini. Nah, ceritanya seperti itu ya. Jadi organ kita itu dia berpasang-pasangan membentuk sebuah sistem yang teramat sangat efektif sekali dan sangat luar biasa. Baik, kita coba berkenalan dengan masing-masing organ ya, teman-teman sekalian. Mohon izin saya hapus dulu. Baik, kita akan berkenalan satu persatu dengan organ kita dengan keterbatasan waktu yang ada. Bismillah. Kita coba mulai dari organ hati dulu ya. Kita mulai dari organ hati. Atau disebut dengan liver di dalam sebutan medis. Liver ini teman-teman sekalian adalah organ yang besar, ya. Termasuk organ yang paling besar yang dia terletak di bagian tengah tubuh manusia. Dia terletak di tengah tubuh manusia di sebelah kanan. Kanan apa kiri? Kanan ya. Di sebelah kanan dan dia tadi berpasangan dengan empedu. Nah, mari kita berkenalan teman-teman sekalian. Nah, organ hati ini baik. Organ hati ini teman-teman sekalian dia termanifestasi di dalam di luar tubuh kita itu dari mata. Dia akan termanifestasi dari mata. Bagaimana itu dengan mata? Mata yang sehat atau hati yang sehat itu akan nampak pada mata yang berbinar. Hati yang sehat akan nampak pada mata yang bersih. Hati yang sehat akan nampak pada mata yang tidak, mohon maaf, belekan misalnya. Dan tatapan matanya itu syahdu sekali. Nah, orang-orang yang tatapan matanya syahdu itu biasanya livernya tenang, ya, livernya dia bagus. Sehingga tatapan matanya juga akan sangat bagus. Kemudian teman-teman sekalian, selain dari mata, kita bisa melihat bagusnya organ hati itu dari tendon dan kuku. Nah, dari tendon dan juga akan nampak pada kuku. Tendon yang kuat itu menandakan hatinya bagus. Darah di dalam hati itu cukup. Kemudian hatinya stabil, organ hatinya dia stabil. Secara jiwanya dia stabil, secara organnya juga dia bagus. Tidak mengkerut, tidak terlalu besar seperti pada kasus hepatomegali misalnya dan lain sebagainya. Dan nampak pada kuku teman-teman sekalian. Bagaimana itu? Kuku yang berwarna merah muda, berwarna pink, kalau dipencet kemudian merahnya kembalinya cepat yang kita sering sebut dengan capillary refill di dalam medis, itu menandakan darah di dalam hati ini cukup. Ya, maka kuku yang sehat itu adalah kuku yang indah, merah muda, tidak bergaris. Ya. Kuku tidak bergaris. Misalnya teman-teman akan melihat pada kuku itu ada yang bergaris-garis seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini nanti. Ininya warna putihnya itu terlalu besar. Ini sesuatu terjadi pada pencernaan. Kemudian nanti ada kuku orang yang kecil sekali, misalnya ini tangannya, ini jari tangannya, kemudian kukunya kecil sekali begini. Nah, ini ada sesuatu pada psikologinya. Biasanya orangnya itu
terjepit hidupnya itu biasanya dia cenderung kejepit lah begitu ya, tertekan dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari tendon yang kuat mengangkat sesuatu, itu livernya dia bagus. Nanti kita akan temukan pada orang lansia biasanya sudah nggak kuat mengangkat sesuatu, ya kita jangan marah-marah. Karena memang organ hatinya sudah tidak bisa memastikan kekuatan dari tendon itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, si organ hati ini, subhanallah, dia suka sekali dengan rasa. Ternyata dia punya rasa nih teman-teman nih untuk menguatkan si organ hati. Apa yang menguatkan organ hati? Rasa asam. Apa nih contohnya rasa asam? Jeruk peras misalnya ya. Kemudian asam-asaman itu bagus buat organ hati. Namun teman-teman harus catat, rasa asam ini cenderung dia bersifat dingin dan kering. Sehingga teman-teman sekalian, karena dia bersifat dingin dan kering, maka dia akan mengeringkan cairan di dalam tubuh dan menjadikan organ itu menjadi kering dan rapuh. Berbicara tentang hati, hati nanti punya kerjasama dengan jantung. Kalau jantung memastikan dia mendorong darah ke dalam, dia mendorong darah melalui pompaan jantung, dan hati memastikan darah itu tidak hati nanti memastikan vaskuler itu dia juga bagus. Sehingga pada orang-orang yang terlalu sering makan asam, nanti pembuluh darahnya akan menjadi gampang pecah, teman-teman sekalian. Dan orangnya itu cenderung juga dingin dan kering, jadi baperan misalnya, kemudian gampang tersinggung, kemudian orangnya juga gampang panas, orangnya mudah marah, mudah mood swing gitu ya kalau kata orang. Nah, ini pengaruh dari banyak makan asam. Tetapi makan makanan yang asam pada saat yang tepat akan menciptakan hati yang kuat. Kira-kira seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, hati ini juga dia memiliki warna kesukaan. Nah, ini enak nih. Biasanya diterapkan sama teman-teman kami di sujud terapi. Hati ini memiliki kesukaan warna hijau. Nah, subhanallah, Allah Azza wa Jalla banyak sekali menciptakan tumbuhan yang berwarna hijau. Apa sih hikmah dari situ? Allah ingin setiap kali kita melihat sesuatu yang berwarna hijau, hati menjadi tenang. Nah, ceritanya begitu. Itu hikmah penciptaan Allah di atas permukaan bumi. Nah, nanti kita juga akan melihat orang itu suka sekali warna hijau. Kalau teman-teman mendapati orang itu warna hijau menjadi warna favorit ya. Kemungkinan ada sesuatu secara jiwa pada hati, misalnya sedang mengalami ketidaktenangan, kemudian ada masalah dan lain sebagainya. Ini warna hijau memberikan manifestasi tentang keadaan hati seseorang. Tapi kalau hanya sekedar dia punyanya baju warna hijau, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Saya minum sebentar. Kemudian teman-teman sekalian, hati, organ tubuh manusia hati ini, dia sangat mudah sekali sakit ketika dia berpapasan dengan angin berlebih. Angin dari mana? Angin dari AC, angin dari kipas angin, angin dari kendaraan bermotor, motor atau mobil lah ya. Kemudian angin di pinggir pantai, angin di mana saja. Ini yang kita sebut dengan eksternal. Dari eksternal. Jadi angin dari luar yang dapat mengacaukan kesehatan organ hati seseorang. Ada lagi nanti angin dari dalam. Angin dari dalam itu adalah emosi. Emosi yang ini kita sebut dengan internal. Nah,
Angin internal dan angin eksternal ini akan mengacaukan hati. Apa yang kacau dari hati? Yang kita sebut dengan qi. Qi ini adalah energi dari hati. Nah, akan nampak biasanya orang-orang yang emosinya ini labil atau dia terserang banyak sekali paparan angin pada lidah, lidah itu menjadi sangat tebal. Lidahnya itu tebal, terutama nanti di bagian kiri dan kanan. Kalau lidahnya tebal sekali, maka dia ada cenderung angin dari eksternal. Kemudian kalau ada bintik-bintik merah atau bintik-bintik yang hitam, maka dia ada angin internal. Maka ketika dia kembung sekali lidahnya dengan ada bintik-bintik seperti ini, maka ini kita sebut dengan angin menyerang hati, angin internal dan eksternal yang menyerang hati. Terapinya apa? Bisa dibekam seluncur, bisa dibekam basah, bisa diakupuntur dan lain sebagainya. Nah, ini tentang hati, teman-teman sekalian. Saya lanjutkan dulu ya, nanti kita tanya jawab insya Allah setiap 2 kali organ. Ini adalah organ hati manusia. Kemudian sekarang kita coba beralih ke organ jantung. Sekarang kita ke organ jantung. Organ jantung, teman-teman sekalian, memiliki pasangan organ yaitu usus kecil. Organ jantung ini disebutkan bahwa dia menjadi panglima dari organ. Dia adalah panglima organ. Inilah yang Nabi SAW sebut, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Hati, maaf, jantung yang berdetak. Nah, bagaimana dengan liver? Kita coba balik ke liver lagi. Nah, liver adalah panglima dari jiwa atau emosi. Ya. Maka para ulama sering menyebut kedua organ ini adalah organ yang seakan-akan satu, tetapi mereka terpisah, yang kemudian diberikan julukan dengan sanubari qalbu. Karena si liver dan jantung ini punya peranan yang sangat teramat dekat sekali. Ketika jantung mengomandoi semua organ untuk sehat, si liver mengomandokan organ untuk tetap stabil jiwanya. Liver, emosi dari setiap organ itu. Oh iya, saya lupa tadi menyampaikan emosi dari si liver tadi adalah marah. Jadi orang yang sering marah pasti livernya akan kacau. Nah, liver itu, teman-teman sekalian, kalau kita gambarkan dia seperti ini, dia memiliki emosi marah. Oleh sebab itu Nabi kita mengatakan la taghdab, faraddada miraran faqala la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Liver ini punya tugas yang sangat unik. Dia memiliki tugas menyebarkan energi ke seluruh organ, ke seluruh tubuh. Dia menyebarkan energi yang disebut dengan qi. Dia nanti menyebarkan ke jantung, dia menyebarkan ke lambung, ke limpa, begitu. Dia menyebarkan juga ke paru, dan dia menyebarkan ke liver ini bermasalah, maka ini semuanya jadi ikut kacau, teman-teman sekalian. Makanya dalam sebuah penelitian disebutkan orang yang marah 5 menit saja itu sudah mampu mengacaukan tubuh dan membuat imun itu drop selama 5 jam. 5 detik atau 5 menit ya, saya agak lupa menit apa detik disebutkan itu sudah cukup untuk mendropkan imun selama 5 jam. Dan imun kita itu ditopang kuat oleh paru-paru, oleh limpa, lambung, dan ginjal.
ketika organ ini drop, jantungnya ikut drop yang sangat ekstrim. Makanya orang yang marah itu nanti gemeter biasanya, gemeter gitu, pengen nampar orang misalnya ya. Gemeter itu ini sudah kacau nih. Cinya itu sudah keserambat begitu ya. Dan orangnya menjadi ngos-ngosan. Paru-paru untuk memastikan jantung tetap diberikan oksigen dan tetap memiliki darah. Ini paru-parunya drop ini. Orang marah itu ceritanya akan panjang. Tapi kira-kira seperti itu. Kita balik ke jantung. Saya hapus. Ya, dia adalah panglima organ ya. Nah, sekarang kita masuk ke jantung. Jantung teman-teman sekalian, dia termanifestasi sehat sakitnya dari lidah. Makanya kalau di dalam PCR itu sering disebut dengan diagnosa lidah. Nah, sebenarnya diagnosa lidah ini memberikan kepada kita peta semua organ saja, tidak hanya pada jantung saja. Tetapi secara umum menilik sehatnya jantung itu dari lidah secara umum ya. Secara umum. Nah, nanti yang akan kita lihat pada lidah untuk memastikan jantung ini baik adalah lidahnya bergetar apa tidak. Kemudian lidahnya kaku atau tidak. Kemudian panjang atau terlalu pendek. Nah, lidah bergetar teman-teman sekalian menandakan jantung ini terserang angin. Orangnya masuk angin tuh kalau teman-teman ngelihat lidahnya getar, kalau ngomong tuh getar-getar-getar, atau pas disuruh menjulurkan lidah itu di gemeteran, itu angin pada jantung atau angin pada tubuh secara umum. Itu di bekam seluncur itu bagus banget ya. Kemudian lidahnya kaku, itu juga terjadi sesuatu pada jantung, jantungnya menjadi kaku dia. Nanti biasanya tensinya juga akan cenderung tinggi atau rendah pada lidah kaku. Kemudian lidahnya kok panjang sekali gitu ya, kalau disuruh merah tuh kayak tajam banget keluar begitu. Itu tanda lidah jantungnya secara umum dia panas. Panas yang disebabkan oleh liver. Lagi-lagi sama liver nih, ya memang karena mereka satu klan ya, satu klan mereka. Kemudian lidahnya pendek. Lidahnya pendek nih kemungkinan ada sesuatu terjadi pada otot jantung. Ya. Atau menandakan seseorang itu introvert. Nah, kalau ini yang panjang ini dia extrovert, orangnya itu kalau ngomong biasanya nggak ada titik koma. Paling senang ngomentarin orang biasanya. Kita tidak boleh menjudge ya. Tetapi biasanya seperti itu. Ya. Atau dia orangnya memendam, tetapi kalau sudah marah luar biasa. Pemarahnya luar biasa. Tetapi kalau pendek dia cenderung lebih banyak menutup diri. Atau memendam sesuatu yang berat yang mungkin dia tidak bisa mengungkapkan kepada sembarang orang. Itu tentang lidah pada jantung. Kemudian lidah yang bagus adalah lidah yang berwarna merah muda. Pink lah ya begitu ya. Merah muda. Nah, ini dia bagus lidahnya. Kemudian dia tidak retak. Tidak retak. Jadi lidahnya bersih ya. Itu pada lidah dan lain-lainnya. Kemudian dia juga nampak pada pembuluh darah, teman-teman sekalian. Vaskular atau pembuluh darah, baik itu pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, dan pembuluh darah kecil lainnya. Oleh sebab itu, di dalam dunia pembelajaran jantung, kita kenal dengan sebutan pelajaran kardiovaskuler. Kardio adalah jantung, vaskuler adalah pembuluh darah. Nah, vaskuler yang sehat itu bagaimana? Vaskuler yang tidak mudah rapuh, nih pembuluh darah nih. Pembuluh darah. Dia tidak mudah rapuh, tidak mudah pecah. Ini bagus jantungnya ya. Baik, kemudian dia punya emosi teman-teman sekalian. Dia punya emosi.
Emosi si jantung adalah gembira. Gembira. Nah, bagaimana gembira ini menjadi manifestasi dari jantung? Jantung ini kerap kali disebut dengan istana sen. Dia adalah istana sen atau istana kebahagiaan. Bahagiaan. Nah, jadi orang yang bahagia itu jantungnya pasti sehat. Ya, orang yang bahagia jantungnya pasti sehat. Apakah kita tidak pernah memiliki masalah? Semua manusia itu pasti bermasalah, teman-teman sekalian. Pasti punya cobaannya. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Kita orang-orang beriman pasti punya banyak masalah. Makanya kita diajari di dalam Islam untuk mensyukuri semua pemberian Allah dan bersabar atas semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di dalam tradisional Chinese medicine, di dalam kedokteran medis, kita diajari untuk menenangkan jantung dengan cara senyum. Senyum ya teman-teman, ya bukan ketawa-ketawa. Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, beliau tidak pernah tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Berbeda dengan orang-orang kita sekarang. Kalau tertawa itu mungkin jarak beberapa meter sampai 1 kilo mungkin masih kedengeran suaranya tertawa. Nah ini tertawa terbahak-bahak akan mengacaukan jantung. Tertawa terbahak-bahak akan mengacaukan jantung, mengacaukan darah di dalam jantung. Ya, beberapa berita kami dapatkan orang meninggal dadakan gara-gara ketawanya terbahak-bahak, macet darah di jantung, energi di jantung macet sehingga nodus-nodus yang ada pada jantung juga akan konslet. Nodus-nodus itu adalah kelistrikan yang ada di jantung. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, jantung ini punya rasa. Jantung ini punya rasa yang dia sukai, yaitu rasa pahit. Rasa pahit akan menguatkan kinerja jantung. Namun, ketika pahit ini berlebih, maka jantung akan rusak juga. Ada bermasalah pada jantung. Kira-kira yang rasa pahit apa aja, teman-teman? Boleh bantu saya menyebutkannya? Sambiloto. Apa lagi? Sambiloto. Sambiloto. Ada lagi? Are. Ada lagi? Makanan minuman kita sehari-hari? Brotowali. Brotowali, boleh. Apa lagi? Jamu. Apa tadi? Kopi kira-kira pahit nggak? Aslinya. Pahit. Kopi hitam. Nah, ini. Kalau teh kira-kira pahit nggak aslinya? Teh nggak? Nah, masih banyak sekali makanan-makanan pahit. Bila dikonsumsi bila dikonsumsi pada waktu yang tepat, pada waktu yang cocok, maka jantung kita akan kokoh. Tetapi teh itu cepat dingin berarti ya. Berarti ketika mengkonsumsi semuanya ini berlebihan, maka jantung kita akan kepayahan. Jantung kita akan kepayahan. Ini penting nih, nanti dipahami ya. Kalau tadi asam, silver, ini si jantung adalah dia pahit. Baik, kita lanjutkan untuk waktu kita memanfaatkan waktu ya. Kemudian si jantung ini akan sering rusak atau sering terjadi gangguan ketika dia terpapar oleh panas berlebih. Panas berlebih. Panas syuk dalam bahasa klasiknya. Panas berlebih dari apa teman-teman sekalian? Terik matahari. Kalau saya pribadi mengambil kesimpulan juga dari radiasi. Ini radiasi juga panas. Misalnya kalau kita masuk ke ruang radiologi, itu biasanya kita disuruh keluar dari ruang radiologi atau pakai baju yang tebalnya kira-kira setebal buku ini kayaknya.
setebal buku ini bajunya, saya pernah pakai itu waktu pas nganter-nganter pasien periksa waktu dulu. Itu untuk menyelamatkan organ kita. Maka radiasi dari handphone juga akan berbahaya kalau terlalu lama digunakan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ini dari panas yang bersifat dari makanan. Apa kira-kira yang panas banget dari makanan, teman-teman sekalian? Apa kira-kira yang panas banget dari makanan kita? Pedes banget itu. Pedes, kering rasanya, bikin haus. Jahe, baik jahe masih lah ya, masih hangat lah ya. Yang instan-instan. Itu tuh saya perlu sebut itu. Saya tulis aja di sini. Kelihatan nggak ya? Oke, tulis kita. On. Ini saya sering sebut. Saya nggak tahu harus sebut apa ya, tetapi memang namanya boncati. Nah, ini beberapa kasus yang kami temukan terjadi problem pada jantung dan paru-paru bagi yang sering makan ini. Bahkan pada sebagian kasus terjadi kasus-kasus keguguran karena banyak makan ini dan susah hamil bagi saudari-saudari kami yang wanita. Baik, ini tentang jantung. Baik, sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kita sudah masuk di jantung dan liver tadi, hati. Silakan, ada yang ingin bertanya? Bila izin bertanya, Ustadz. Baik, silakan akhi, siapa ini dan dari mana? Saya Muhammad Jumaidi Muhammad Zumaidi. Baik, silakan akhi. dari Solo, Ustadz. Baik. Tadi dikatakan bahwa di situ jantung diantaranya adalah istana jiwa atau istana sen, begitu ya. Di ilmu TCM sendiri itu apakah kemudian di sana disebutkan di antara patogen atau di antara hal yang bisa merusak jantung atau bahasa Islamnya itu adalah kolbu, itu adalah setan, kemudian nafsu. Seperti itu, Ustadz. Kalau di Islam sendiri kan di antara perusak baik buruknya seseorang di antaranya kan ada nafsu, ada setan di situ. Apakah kemudian di TCM itu juga disebutkan tentang hal itu? Begitu, Ustadz, pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik, teman-teman sekalian, pertanyaannya bagus ya. Nah, di sini nanti kita mulai berpikir tentang keilmuan apa ya? Mungkin disebut holistik gitu ya. Kalau saya sebutnya tentang keilmuan holistik. Ketika disebutkan tentang yang merusak kolbu manusia juga adalah syaitan. Sebenarnya sudah ada ayat yang secara cukup jelas menggambarkan kita tentang hal itu. Ayatnya adalah ketika Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, syaitan-syaitan tadi akan memberikan al-waswasah itu pada sudur. Sudur itu ada di sini, di jauh atas. Jadi nanti setan-setan itu akan menggoda manusia itu di ranah atas dulu, jantung. Kemudian di bawahnya jantung itu ada liver, kan? Di bawahnya jantung ada liver, sebelah kanan sini. Yang disebut dengan sanubada qalbu itu begini. Sanubada qalbu itu seperti ini. Nah, ketika ini tergoda, maka manusia itu akan pelin-pelan, dia akan tergoda juga oleh syaitan tadi. Nah, secara TCM jelas itu dia tidak dibahas tentang syaitan dan lain sebagainya, karena secara umum TCM ini membahas secara yang terlihat. Terkadang TCM tidak membahas tentang jiwa. Nah, sangat bagus sekali ketika teman-teman mengkombinasi antara keilmuan jiwa dengan keilmuan tradisional Chinese medicine atau dengan pengobatan-pengobatan lain, Ayurveda dan lain sebagainya. Begitu kira-kira, akhi? Boleh ditanggapin kalau masih kurang mungkin. Artinya mohon izin menanggapi Guru Ustadz. Artinya kan gini, kalau di yang saya dapatkan informasi diantaranya kan bahwa 70% penyakit, dan itu sepakat ya, 70% penyakit itu penyebabnya adalah dari jiwa, dari psikolog atau dari rohaninya. Artinya
mungkin kata-kata holistik lebih adilnya manakala kitab-kitab holistik itu kemudian 70%-nya membahas berkaitan dengan jiwa, yang 30%-nya membahas tentang fisik, Ustadz. Ya. Dan kelebihan kita sebagai umat muslim, artinya kan ulama-ulama itu sudah pernah membahas. Artinya mungkin kalau membuat satu kelas holistik itu mungkin yang kalau 10 hari, 7 hari membahas masalah jiwa gitu ya. Yang 3 hari membahas masalah fisik gitu ya. Artinya sangat itu nanti kemudian menjadi satu kelas yang mungkin kalau menurut saya istimewa sekali seperti itu. Masya Allah. Mungkin ini tanggapan saja Ustadz. Mungkin tanggapan saja dan mudah-mudahan nanti kita menjadi jaya untuk pengobatan Islam ini. Ya, kembali melengkapi juga. Sejujurnya memang tradisional Chinese medicine tidak banyak menyentuh jiwa. Dan saya pribadi dan beberapa guru-guru kami yang begitu, itu akan menyebutkan jiwa sebagai pokok dari semua masalah. Liver, teman-teman sekalian, tadi kita sebutkan bahwa liver ini adalah panglima jiwa di dalam organ. Dan dia terletak di tengah. Maka semua penyakit yang ada pada organ pasti ada pengaruh dari liver secara jiwa. Liver ini disebutkan sebagai provokator dari semua penyakit lah yang ada. Betul sekali ketika saudara tadi, akhi tadi mengatakan bahwa 70% disebabkan oleh penyakit dari jiwa. Itu sangat betul sekali, apalagi di zaman kita sekarang ini. Dan itu jauh-jauh hari teman-teman sekalian sudah digambarkan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Ketika beliau pernah berada di tengah-tengah sahabatnya, beliau berdiri kemudian mengambil sebuah kayu yang beliau gambarkan di atas pasir. Boleh dilihat di sini, saya coba gambarkan. Suatu ketika Nabi kita menggambar sebuah kota. Dan beliau mengatakan ini adalah bingkai kehidupan manusia. Kemudian manusia itu berjalan terus saja sampai melebihi batas kehidupan mereka, dan inilah yang disebut dengan angan-angan. Jiwa itu adalah ini. Jadi angan-angan mereka itu terus naik. Kemudian Nabi menggambarkan dari sisi sebelah kanan atau dari sisi sebelah kiri sampai tanah itu terbongkar, dan beliau mengatakan dan inilah kematian yang akan memutus angan-angan manusia. Nah, angan-angan ini teman-teman sekalian adalah semua yang timbul dari jiwa-jiwa manusia. Makanya ada istilah di dalam Al-Quran itu adalah ammaratun bisu. Ammarah itu adalah sesuatu yang dipancing-pancing atau sesuatu yang memancing-mancing manusia. Nah, maka dari itu ilmu, ya kita pentingnya memahami ilmu adalah untuk membatasi angan-angan ini agar jangan sampai terlalu tinggi melebihi kehidupan manusia, sehingga dia akan nyaman dengan datangnya kematian. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan Muslim itu tidak takut dengan kematian. Ya, suaranya kecil. Ini suara saya kecil nggak teman-teman? Kedengaran nggak ya? Kedengeran Ustadz, kedengeran. Jelas, cukup jelas. Sinyalnya di sebagian wilayah yang lain mungkin agak bermasalah, tapi di sini jelas, cukup jelas. Subang jelas. Jelas suaranya. Subang jelas. Jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi nanti semua masalah yang teman-teman temukan di jalan, jangan pernah melupakan sentuh jiwanya. Sentuh terus jiwanya. Nah, kita misalnya sholat ya, sholat kan kita harus berwudu, kemudian kita harus bersujud. Nah, di sini ada titik yinta. Nah, titik ini adalah titik penenangan organ. Titik penenangan jiwa. Jadi kita setiap hari itu Allah suruh untuk tenang terus. Jadi jiwanya itu harus tenang. Maka 70% penyebab penyakit itu sangat benar sekali dari jiwa. Jazakumullahu khairan akhil karim. Barakallahu fiikum. Baik, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Ini ada chat nih ya. Baik, kita coba masuk ke chat dulu. Oh, tidak ada pertanyaan. Silahkan, ada yang ingin bertanya?
Kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Bentar. Kita ke papan tulis lagi. Mohon maaf ya teman-teman, saya nggak pakai tripod ini. Intinya laptopnya saya putar-putar saja. Berikutnya teman-teman sekalian, kita coba melihat tentang limpa. Limpa memiliki pasangan organ adalah lambung. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan lain-lainnya bahwa ini adalah poros kehidupan manusia. Poros kehidupan manusia. Dia dilambangkan secara tradisional adalah seperti tanah, yang dimana di atas tanah itu akan tumbuh banyak sekali tumbuhan, dan manusia ini adalah tumbuhan-tumbuhan itu. Pohon yang tumbuh yang bagus berawal dari tanah yang sehat. Pohon yang segar berawal dari nutrisi pada tanah yang cukup. Pohon yang memiliki buah-buah yang manis itu berawal dari nutrisi pada tanah, kemudian kecukupan air pada tanah, dan elemen-elemen nutrisi begitu ya pada tanah itu sangat-sangat cukup. Maka manusia yang tumbuh dari kecil sampai dia dewasa itu berawal dari lambung yang sehat. Lambung sama limpa gitu ya. Lambung sama limpa. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, bahwa ada satu sunnah dari Nabi kita, jadi penganjuran dari Nabi untuk berbekam di mughith ya. Mungkin teman-teman yang ahli di bekam-bekam ini pasti sangat familiar sekali dengan mughith. Mughith itu terletak di kepala bagian tengah, pas di sini. Yang di sini ada telinga, di sini ada telinga. Ya, mughith itu kalau ditarik itu dari daun telinga bagian kiri dan kanan ditarik ke atas. Secara refleksi teman-teman sekalian, di sini ternyata tepat tempatnya lambung. Secara ilmu refleksi, lambung. Ternyata lambung di dalam tradisional itu menjadi sumber penyakit. Sumbernya penyakit itu ada pada lambung. Makanya Allah mengatakan juga di dalam Al-Quran, agar manusia senantiasa memperhatikan apa yang mereka makan. Lambung itu berhubungan kepada kepala. Jadi mughith itu kita ambil di titik ini. Kita tidak sedang berbicara tentang bekam, tetapi itulah lambung itu menjadi poros manusia itu tumbuh dan berkembang. Baik. Kita bisa melihat dan memastikan sehatnya limpa kita, sehatnya lambung kita teman-teman sekalian itu dari bibir. Bibir yang sehat itu bagaimana? Bibir yang sehat itu bibir yang warnanya merah. Bukan merah banget ya, ya pink begitu ya. Kemudian bibirnya tidak retak-retak, bibirnya tidak berwarna hitam, bibirnya juga tidak kering. Ini manifestasi dari bibir yang bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi melihat limpa bisa kita lihat dari bibir kita. Kemudian teman-teman sekalian, selain dari bibir juga kita bisa yang berdekat, berarti sehat. Misalnya pada kasus ada namanya kasus stomatitis di lambung dan limpa, atau dingin sekali pada lambung sama limpa. Kemudian kita bisa juga melihat kualitas sehatnya limpa kita teman-teman sekalian dari bagusnya otot
otot laki-laki maupun perempuan itu dia kencang, bukan kendor ya. Dia kencang, bagus begitu ya. Dan itu bisa kita lihat dari elastisitas dari otot seseorang, fleksibel dia. Berarti limpa lambungnya dia bagus. Kemudian si limpa dan lambung ini punya emosi, punya jiwa, ya, punya emosi atau punya jiwa, yaitu cinta, rindu, kemudian apalagi yang berkaitan dengan rasa-rasa sayang. Kenapa di dalam hadis dikatakan ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah seseorang itu seala kadarnya saja. Barangkali dia akan menjadi musuhmu nanti. Wa abghid baghidaka yauman ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Bencilah orang itu begitu sekedarnya saja. Barangkali dia akan menjadi rekan sahabat yang kau cintai nantinya. Apa maksudnya dari hadis itu? Kita tidak berbicara tentang isnadul hadis, tetapi secara kesehatan Nabi kita alaihi salatu wasallam melalui wahyu yang mulia dari Allah itu ingin agar limpa kita tetap sehat. Nah, ini akhi tadi yang bertanya dan teman-teman yang lain, ini adalah pengaruh jiwa, pengaruh emosi terhadap organ. Ketika emosi ini berlebihan, maka limpa kita akan sakit. Tadi kalau liver tadi kita sudah ambil emosinya adalah marah berlebih akan mendropkan liver. Pada jantung gembira berlebih, tertawa berlebih akan merusak jantung. Pada limpa rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang berlebih akan melemahkan organ limpa dan lambung. Makanya orang-orang yang mohon maaf ya orang-orang yang pacaran begitu ya, yang ada di sekitar kita, itu insya Allah tidak jarang dari mereka yang punya penyakit lambung. Mereka terlalu sayang dengan pasangannya, maaf dengan pacarnya, ditinggal pergi nangis, nggak mau makan, atau jadi kepikiran, ya, akhirnya lambungnya menjadi sakit. Tadi saya sudah sebut kepikiran, emosi dari si lambung ini juga adalah berpikir. Berpikir yang sedang, teman-teman sekalian, berpikir yang biasa-biasa, berpikir dalam belajar misalnya, berpikir belajar, ini akan menguatkan limpa sama lambung. Berpikir untuk belajar ya, jadi berpikirnya itu masih bagus, tetapi kalau kepikiran, nah ini kepikiran ini adalah semuanya dipikir. Orang yang kepikiran nanti biasanya rambutnya bermambe. Nah, timbul ketombe biasanya ya begitu ya. Kemudian ototnya menjadi kaku, terutama di otot kaki nih, otot kaki menjadi kaku. Nah, orang yang berpikir ini adalah emosi jiwa dari limpa lambung adalah berpikir. Orang yang mikir masih bagus. Kalau mikir masih bagus, kepikiran, maaf saya kasih gambar begini, ini sudah mulai masuk penyakit. Kalau orang yang kepikiran biasanya dia akan cenderung memendam. Nah, ini memendam ini yang biasanya sudah menjadi stagnasi di lambung. Ini biasanya sudah masalahnya kemana-mana. Nah, ini adalah jiwa dari limpa yang akan merusak limpa pada waktu yang berlebihan, pada waktu yang terlalu malah begitu ya, dipendam. Kemudian teman-teman sekalian, dia punya emosi lain lagi nih. Orang-orang yang limpanya bagus, itu biasanya dia suka bersenandung, beranasyid. Orang-orang dulu itu limpanya kuat-kuat ya, dikenal dengan anasyid. Mereka punya nasyid-nasyid unsudah yang bagus sekali ya, itu limpa yang bagus. Kemudian teman-teman sekalian, limpa ini juga memiliki rasa. Dia menyukai rasa manis. Rasa manis yang alami, teman-teman sekalian ya. Rasa manis yang alami, sehingga ketika seseorang terlalu banyak memakan rasa manis dari apapun itu bentuknya, limpanya akan kena efeknya. Limpanya akan terkena efeknya. Nanti limpa ini kan dekat sekali dengan pankreas. Ini pankreas manusia. Di sininya ada limpa, di sini ada lambung.
Nah, sehingga orang yang terlalu banyak makan manis nanti pankreasnya kena. Ini secara tradisional seperti itu. Ya. Kemudian si limpa ini sangat menyukai yang berwarna kuning. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi itu sangat suka makanan labu. Di sebuah riwayat juga disebutkan ada anjuran memakan talbinah. Ya, talbinah ini untuk mengurangi kesedihan atau memadamkan panasnya liver dan menghilangkan kesedihan. Warnanya juga cenderung kekuningan. Apalagi herbal-herbal yang warnanya kuning, teman-teman. Bisa tolong saya menyebutkannya? Kunyit. Kunyit, Kunyit. apalagi? Kunyit, ya. Terus? Temulawak. Temulawak, apalagi? Satu lagi, boleh? Mangga. Mangga, oke, sama. Nah, Wortel. 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 Wortel agak kemerahan. Kuning ya? Iya, benar ya. Kuning. Ya, seperti itulah kira-kira. Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Jadi, teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa limpa ini adalah poros kehidupan kita secara sunnatullah, maka ini tadi harus kita pahami agar kita punya limpa lambung yang kuat, terutama bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki anak di bawah usia tahun lah ya, di bawah usia 7 tahun itu harus pintar-pintar memperbaiki lambungnya. Jangan sampai sudah besar masih punya riwayat lambung, apalagi orang tuanya memang punya lambung, genetik lambungnya nanti akan turun ke anak. Baik. Semoga Allah sehatkan semua anak-anakku muslimin dan kita semua. Mohon izin saya hapus. Ya, Ustaz. Gimana? Boleh tanya? Mangga. Boleh, silakan. Limpa, Ustaz. Limpa itu menyukai rasa manis yang alami. Ya. Kalau seperti madu kayak gitu kan alami ya? Ya. Iya. Tapi pernah saya dapat dari trainer lah gitu. Kalau lemahnya limpa itu jangan dikasih madu, karena limpa itu memang menyukai manis, tapi yang nggak lengket gitu. Sedangkan madu sifatnya lengket. Itu gimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Teman-teman sekalian, limpa secara organ dia menyukai kering, tetapi dia membenci lembab. Nah, teman-teman klasik biasanya menggunakan konsep ini. Kapan madu kita gunakan? Madu ini dia bersifat lembab hangat. Ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tibbun Nabawi. Dia bersifat lembab hangat. Dan dia lengket. Berarti tidak cocok ya untuk limpa. Maksud saya secara konstek ini mereka memang kurang mencocoki. Tetapi kalau manisnya dia dapat. Madu bersifat manis. Dan limpa suka yang manis. Nah, ini akan ketemu nanti. Nah, bagaimana dengan konteks yang tadi? Limpa nanti kita akan lihat, kalau boleh kita kasih derajat-derajat ya. Nanti ada lemah limpa. Ada lemah limpa derajat 1, ada derajat 2. Mungkin ada nanti derajat 3, misalnya begitu. Nah, limpa derajat 1 ini, stage 1 ini adalah orang yang habis kerja, capek, begitu ya, habis kerja berat, habis aktivitas, dia lelah, madu bisa masuk. Ini secara konsep yang mungkin panjenengan juga dengar ya. Kemudian kalau yang kedua ini, lemah limpa yang kedua ini adalah nggak ngapa-ngapain kok lelah sekali, maka biasanya limpanya sangat lembab sekali, maka madu menjadi kontraindikasi masuk. Bisa dipahami, Om? Mohon diulang, Ustaz. Baik, saya ulangin lagi, kelihatan ya? Baik. Ini dan ini. Kita ulangi dari awal lagi bahwa limpa memang dia organnya suka yang kering-kering dan dia membenci lembab. Maka makanan semua yang lembab sebenarnya tidak bagus untuk limpa. Semua makanan yang lembab tidak bagus untuk limpa. Kemudian madu secara sifat lembab dan hangat. Dan dia juga lengket si madu ini.
Tetapi dia punya rasa manis yang memang dibutuhkan oleh limpa. Dia punya rasa manis yang dibutuhkan oleh limpa. Sekarang pertanyaan kita adalah kapan sih madu ini kita gunakan, gitu kan ya? Kapan madu ini kita gunakan? Pada kasus lemah limpa, itu nanti biasanya teman-teman akan melihat pada diagnosa lidah ada, nah, ada gini-gini. Pernah teman-teman melihat lidahnya begini-begini ya? Ada tapal-tapal gigi. Lemah limpa derajat 1 itu adalah orang yang habis kerja, teman-teman mungkin habis ke pasar, ya para ibu-ibu, itu masih bisa madu masuk. Tetapi kalau nggak ngapa-ngapain pada setiap 2, kelemahan limpa derajat 2, itu nggak ngapa-ngapain kok lelah sekali, jam 9, jam 10 itu kok ngantuk sekali, itu udah lemah limpa derajat yang kedua, maka madu kontraindikasi masuk. Oh iya. Karena limpa sudah nggak kuat, dia sudah terlalu lembab, masa kita kasih herbal yang bersifat lembab dan lengket lagi. Biasanya pada derajat 2 itu teman-teman akan mendapati lidahnya bertapal-tapal begini, plus ada retakan di tengah pada lidah itu. Ini madu nggak bisa masuk nih. Ini secara tradisional, bukan figur nabati. Kalau pada kondisi yang begitu, manisnya bagusnya dari mana Ustadz untuk limpa? Baik, nanti kita ambil dan manis-manisan dari buah-buahan yang segar-segar. Atau kita gunakan rasa pahit. Nah, kita gunakan rasa pahit. Mohon izin, ini saya hapus dulu ya, atau di sini aja di sebelah. Di sebelah. Ini saya coba gambarkan secara 5 unsur ya. Di sini ada hati, di sini ada jantung, di sini ada limpa. Sekarang kita berbicara tentang limpanya lemah. Jantung punya rasa, teman-teman tadi pahit ya. Dan ini punya rasa asam. Terkadang kita menguatkan limpa dengan rasa organ sebelumnya. Misalnya jantung pakai rasa pahit. Nah, kita kuatkan limpa dengan rasa pahit. Biasanya dikasih tadi sambiloto. Kemudian apa tadi, makan pare misalnya dan sebagainya. Tapi secara umum manisnya di sini adalah manis yang menyegarkan, manis yang segar. Karena limpa, lembab ini manis yang membuat berat tubuh. Kalau segar, manis yang membuat tubuh itu menjadi bugar, menjadi segar. Bisa ditangkap, Ibu? Iya. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang ditanyakan, Ibu, boleh? Cukup Ibu atau lagi masih ada? Berapa tuh Ustaz mau tanya? Ya, boleh. Ya saya itu setiap hari itu saya diagnosa lidah itu gerigi itu selalu apa itu? Kayak itu apa Ustaz? Kerinci apa? Bergerigi. Itu kan limpanya bermasalah juga ya. Itu Bagaimana Ibu? Punten suaranya putus tadi. Lidahnya ada tapal gigi gitu. ada Maksudnya. Ada tapal gigi. Coba saya buat ini lidah dulu, di sini lidahnya begini ya. Tapal-tapal, ya, terus? Nah, dan ada lambungnya juga. Lambungnya juga bermasalah. Ada garis di tengah itu. Oh, panjang apa pendek? Kadang pendek, kadang panjang. Baik, misalnya pendek seperti ini ya. Saya buat 2 gambar. Aduh. Kita buat 2 gambar ya. Tapal gigi, tapal gigi. Kemudian kadang panjang, kadang pendek. Begini ya. Baik. Ya, di sini memang organ lambung ya di tengah ini. Nah, ini teman-teman sekalian kita sebut dengan defisiensi Ci lambung atau kekurangan Ci pada lambung atau limpa lambungnya lemah dan dia cenderung kering karena ada retakan pada ini. Cenderung kering. Ini sudah kena pada organ, jadi dia kenanya ke organ. Kalau ini ini juga sudah kena ke organ, tetapi tidak sampai merusak organ itu. Ini arahnya ke jiwa sebenarnya teman-teman sekalian. Nah, ini tadi, ini adalah jiwa.
Jadi orang tadi limpa lambung itu kan berpikir ya. Jadi orang yang kepikiran nanti biasanya akan timbul tapal gigi. Ini adalah jiwa berpikir limpa yang termanifestasi dari lidah. Tapi kalau sudah memanjang seperti ini, maka ini sudah kena ke tulang belakang. Jadi ini sudah kena ke tulang belakang. Maka ini adalah kelemahan limpa yang sudah mencederai organ secara organ dan mencederai tulang belakang. Kalau ini cuma mungkin bisa kita bekam saja atau akupuntur, ini di akupuntur dibekam plus diperbaiki tulang belakang. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami Ibu? Insya Allah bisa. Makasih Ustaz. Boleh kalau masih belum nanti kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh? Karena Ustaz, Ya, boleh satu lagi ya, nanti kita lanjutkan dulu. kita pernah mendengar ada istilah penyakit komplikasi. Artinya kita memahami berapa banyak organ itu yang lemah atau bermasalah, Ustaz. Cara kita sebagai terapis, cara menanganinya dari pertama itu dari mana dulu, Ustaz? Jazakallahu khair. Komplikasi biasanya sudah terjadi lebih dari 3 organ atau lebih dari 3 sindrom. Jamak ya. Dan nanti tentunya panjenengan harus lakukan diagnosa dulu. Ini sebabnya di mana? Sebabnya di mana? Saya kasih contoh ya teman-teman. Sekarang saya kasih contoh. Seseorang dengan keluhan gastritis, begitu ya, gastritis. Dia punya keluhan mah, kemudian dia punya konstipasi atau susah BAB, kan? Kemudian asma. Nah, ini kan sudah 3 nih penyakitnya nih. Nanti teman-teman harus tentukan dulu nih, ini sebenarnya yang paling sering muncul itu yang mana? Misalnya saja, paling sering itu gastritis, kalau sudah kambuh mahnya, nanti jadi susah BAB, jadi asma. Selanjutnya, teman-teman harus cari tahu lagi nih, apakah yang bermasalahnya adalah organnya atau jiwanya. Ini adalah manifestasi penyakit yang ada pada lambung. Baik. Teman-teman tadi masih ingat apa jiwanya lambung, emosinya lambung? Apa emosi pada lambung tadi? Mikir ya, berpikir. Ya, berpikir, kemudian cinta berlebih lah misalnya. Nah, ternyata dia gastritisnya kambuh kalau lagi banyak pikiran. Ada teman-teman pernah mendapatkan seperti itu? Banyak mikir, mahnya kambuh. Ini banyak. Nah, berarti gastritis ini terjadi karena banyaknya pikiran. Teman-teman mau kasih obat apapun, kalau mikirnya nggak diperbaiki, ya gastritisnya nggak akan sembuh-sembuh. Nah, inilah yang kita sebut dengan diagnosa primer. Nanti ada diagnosa primer, sekunder, tersier. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita bisa belajar bersama itu. Kalau dari organ teman-teman sekalian, ini hanya dari makanan saja. Telat makan, salah makan, mahnya kambuh. Kalau ini bisa kapan saja, ini kan kita setiap hari mikir. Seperti itu. Nah, nanti konstipasi, asma juga akan sembuh ketika sudah ditemukan sebab penyakit awal itu muncul. Kira-kira seperti itu, Afif? Siap, jazakallahu. Jadi terkadang kita pusing ya karena sudah komplikasi kemana-mana penyakitnya, tetapi sebabnya pasti tidak jauh dari organ-organ yang ada, baik itu dari liver, limpa atau lambung. Jadi pasti sebabnya 1 atau 2. Baik, ini ada pertanyaan, saya jawab nanti setelah ini ya. Ada yang nanya saling kurma, ada yang nanya LDRan. Baik, nanti.
Baik, kita ke paru-paru sekarang teman-teman sekalian. Waktu kita tinggal beberapa menit nih. Baik, kita coba melihat paru-paru. Ya, paru-paru teman-teman sekalian, ini adalah organ besar. Paru-paru kita ini menjadi salah satu dari tempat terbentuknya imun kita secara tradisional klasik, ya, secara TCM. Paru-paru teman-teman sekalian ini punya pasangan organ yaitu usus besar tadi ya. Nah, kemudian dia nampak pada hidung. Nanti teman-teman perhatikan tuh, orang ada hidungnya, ada lubangnya ya. Ini anggaplah ini hidung. Kalau cuping hidungnya itu kok nafasnya nggak sempurna, jadi hanya yang kembang kempisnya hanya bagian sebelah, maka paru-paru di bawahnya akan ikut bermasalah. Misalnya di sini hidung ya, ini hidung. Ini sebelah kanan, maka dia nanti berhubungan dengan paru-paru sebelah kanan. Yang sebelah kiri berhubungan dengan paru-paru sebelah kiri. Itu cuping hidung. Jadi harus plong dia ya. Harus plong. Kemudian dia termanifestasi dari kulit. Nah, ini nih dia termanifestasi dari kulit dan juga bulu, ya, bulu secara umum. Nih teman-teman, saudari-saudari kami yang perempuan yang pengen kulitnya kinclong, kulitnya bagus, perhatikan paru-paru dan usus besar. Pastikan paru-parunya lapang, pastikan BAB-nya lancar. Nanti insya Allah kulit akan glowing lagi itu. Ya, sekarang banyak sekali kosmetik-kosmetik yang mencoba memperbaiki struktur kulit, tetapi malah mencederai organ. Nanti teman-teman bisa coba merujuk ke Dr. Zaidul Akbar, guru kita juga. Itu banyak beliau membahas tentang hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian, teman-teman sekalian, dia punya jiwa, dia punya emosi, yang emosi itu adalah sedih dan khawatir. Apa maksudnya? Orang yang sedih berlebih, maka paru-paru usus besarnya akan drop. Orang yang sedih berlebih, maka paru-paru dan usus besarnya akan drop. Sama dengan orang yang khawatiran. Khawatiran itu biasanya paru-paru dan usus besarnya itu sempit. Jadi orang yang khawatiran berlebih itu paru-parunya sempit. Jiwanya itu sempit. Makanya Allah mengajarkan kepada kita melalui sabda, melalui doa Nabi yang diajarkan kepada kita, Allahumma rabbi syrahli sadri. Paru-paru berada di atas sadr, di dada. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan doa-doa yang lainnya tentang kesedihan. Khawatir, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu supaya kita menangkal, tidak khawatir. Semua doa-doa itu nanti arahnya untuk menguatkan organ kita. Dan kemudian teman-teman sekalian, dia punya emosi juga. Emosi lainnya adalah menangis. Dia jiwa menangis. Jadi orang yang gampang menangis paru-parunya sedang terluka. Orang yang mudah menangis paru-parunya terluka. Tetapi menangis sesekali itu ternyata menguatkan paru-paru juga. Kadang kita dinasihati untuk membaca Al-Quran sambil menangis-nangis. Tatabaraka, katanya begitu. Coba untuk menangis, karena menangis akan menguatkan paru-paru. Jadi kalau anak-anaknya panjenengan menangis, jangan dimarahin, biarkan dulu dia menangis, karena akan memberikan energi kekuatan pada paru-paru. Dan dia memiliki rasa, teman-teman sekalian, paru-paru menyukai rasa pedas. Ada yang suka makan sambal di sini? Rasa pedas akan menguatkan paru-paru. Dan dia memiliki kesukaan warna, yaitu warna putih. Tadi kita mengatakan teman-teman sekalian, dan sebaik-baik pakaian kalian adalah al-bayad, putih. Karena katanya paru-paru, dan itu akan melampangkan dada seseorang. Lapangnya dada membuat jantung menjadi sehat, liver menjadi tenang, dan organ-organ pencernaan di bawahnya menjadi lancar. Ini adalah paru-paru.
Saya lanjut dulu teman-teman sekalian ke ginjal yang terakhir ya. Dibagi toluan. Ya, aku dibagi tolu. Untuk tol. Itu sudah pembagian. Dan yang terakhir adalah ginjal. Koordinat dulu diketahui. Ginjal teman-teman sekalian memiliki pasangan organ yaitu Sepuluh orang yang ketahui. Iya, Islam. Jadi sebenarnya sudah kadin memiliki pasangan organ kandung kemih. Kako makabatan ko dito duluan wa. Sudah masuk. Kabatan. De batas de boneco manan Sigbar itu ada ke anak-anak bata de lang. boneco de nolosar dari Bali ni. nolosar dari Islam bune done. Tapi dia terus sila kalau bata Islam prinsipin Islam. Bicara arah katanya dulu lu aneh. Saya coba masuk dulu ya. Itu sekolah. Kemudian ada ginjal teman-teman sekalian. Nah, ginjal kita ini adalah akar. Ini teman-teman harus pahami ya. Kalau ada pohon, apa ini pohon? Dan pohon itu memiliki akar. Ginjal ini diibaratkan adalah akar dari pepohonan itu. Maka ginjal yang kuat, ginjal yang cukup secara energi, cairan, dan esensi, maka manusia itu akan menjadi sehat dan kuat. Dia adalah akar kehidupan, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman coba lihat gambar ini, ini biasanya orang-orang yang belajar kungfu ya, itu yang pertama kali diajari adalah kuda-kuda, akar. Ini menguatkan ginjal. Nanti di sini ada cakra-cakra. Mohon maaf ya saya gunakan bahasa cakra ya, karena ini istilah saja sih sebenarnya, bahwa cakra 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 itu menjadi pusat energi seseorang. Nah, ginjal itu sebenarnya diibaratkan seperti ini. Ketika kuda-kuda seseorang kuat, maka semua tubuhnya akan menguat. Ketika ginjalnya kuat, maka semua organ tubuh akan kuat juga, seperti pohon yang kuat itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menguatkan organ ginjal? Maka kita harus berkenalan juga dengan ginjal itu. Mari kita berkenalan dengan ginjal. Ya. Ginjal teman-teman sekalian, kita coba kenalan dulu, dia termanifestasi dari telinga. Telinga yang berdenging, telinga yang banyak, mohon maaf, kotoran telinganya, ini ada sesuatu pada ginjalnya. Telinga yang berdenging, ini arahnya adalah angin internal pada liver. Pada liver, angin internal itu adalah angin jiwa. Angin jiwa, orangnya. Angin jiwa itu adalah seperti apa ya? Emosi-emosi buruk lah di dalam diri seseorang. Angin internal jiwa membuat ginjal itu menjadi kering sehingga telinganya menjadi berdenging. Ceritanya seperti itu. Solusinya bagaimana ya? Banyak minum air putih, kemudian tenangkan livernya. Seperti misalnya tadi makan bubur talbinah, kemudian bisa makan buah-buahan yang segar. Kalau telinganya kok banyak kotorannya, maka ini dia cenderung ada kelembaban lembab pada ginjal itu. Nah, biasanya pada lidah itu, teman-teman akan mendapati ini ginjal yang sisi kiri dan kanan, nanti di sini tuh kotor banget teman-teman. Kotor banget. Kotornya itu ada yang warna putih, ada yang kadang ada bercak-bercak hitam seperti ini. Nah, itu ginjalnya kotor banget. Izin saya hapus dulu. Kemudian ini terakhir ya teman-teman ya. Kemudian dia juga termanifestasi dari tulang
Jadi tulang yang kuat itu menandakan ginjalnya kuat. Nah, sayangnya sekarang anak-anak sekarang ini gampang sekali patah tulang. Kalau kita dulu ya, kita masih suka belajar silat-silat dulu ya, jatuh dibanting itu nggak gampang patah. Sekarang dibanting sedikit udah patah. Di klinik kami medis ya, kebetulan saya perawat juga, itu kasus patah tulang itu dalam bulan itu kayaknya tetap ada saja lah, keselio lah minimal, patah tulang retak itu ada. Ini masalah pada jing ginjal. Jing ginjal ini adalah sperma dan sel telur dari orang tuanya. Jadi dari orang tuanya ini sudah ada masalah. Jadi biasanya jing ini teman-teman sekalian terbentuk dari makanan minuman. Makanan minuman yang bagus, nutrisi yang bagus akan membentuk sperma dan sel telur. Sperma dan sel telur itu menjadi bagus. Nah, sel sperma dan sel telur ini yang kita sebut dengan jing di dalam tradisional Chinese medicine. Jing ini, sperma dan sel telur ini kalau bertemu kan akan menjadi janin. Maka janin teman-teman sekalian itu tergantung dari nutrisi yang teman-teman berikan. Kalau nutrisinya buruk, sel spermanya menjadi buruk, sel telurnya buruk, ya anak yang tumbuh kembang juga tidak sekuat yang kita harapkan. Nasallallahu alaihi. Nah, selain itu teman-teman akan termanifestasi dari rambut. Dari rambut kepala terutama ya, rambut kepala. Rambut kepala yang rontokan, ginjalnya panas, kering. Jadi rontok rambutnya. Lembab, banyak ketombenya, ginjalnya berarti juga kotor dengan kelembaban, dan seterusnya seperti itu. Kemudian dia punya emosi jiwa, yaitu rasa takut. Hati-hati teman-teman yang suka menakut-nakuti anak, ini nanti ginjalnya akan rapuh nanti. Ginjalnya rapuh, rambutnya bermasalah, tulangnya bermasalah, telinganya juga nanti akan ikut bermasalah. Nakut-nakuti. Makanya di dalam Islam pun kita tidak boleh menakut-nakuti orang. Sama sekali tidak boleh. Pesan Nabi kita adalah basyiru wa la tunaffiru. Basyiru terus kasih kabar gembira, karena kabar gembira akan menguatkan ginjal. Ya, seperti itu ya. Kemudian teman-teman sekalian, dia menyukai rasa pahit. Nah, dia menyukai rasa pahit. Maaf, rasa asin. Rasa asin ini akan menguatkan ginjal, tetapi rasa asin berlebih akan mengeringkan ginjal, karena asin ini cenderung sifatnya dingin dan kering. Sebagian menyebutkan dia cenderung ke panas dan kering, tetapi dia dominannya adalah kering ini. Dominannya adalah sifatnya dia kering, maka dia akan mengeringkan ginjal, mengeringkan cairan tubuh secara umum. Dan ginjal tidak sekali suka dengan yang namanya dingin. Dingin berlebih dari makanan dan minuman. Hati-hati pada es batu. Ini ginjalnya dingin nanti. Padahal ginjal ini adalah organ yang tidak boleh dingin. Jadi ada dua organ di dalam tubuh kita yang tidak boleh dingin, teman-teman sekalian, yaitu jantung yang ada di atas dan ginjal yang ada di bawah. Ceritanya seperti ini. Ini tubuh manusia. Ini tubuh manusia. Ginjal berada di sini ya, agak bawah ya, walaupun dia masuk ke tengah, dan ini jantung ada di sebelah kiri. Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, jantung dan ginjal ini organ yang tidak boleh dingin. Karena jantung akan menghangatkan area atas dan sedikit ke tengah, dan ginjal akan menghangatkan organ sedikit ke tengah dan banyak ke bawah. Kalau kita bagi begini ya. Nah, ini tubuh bagian atas, upper jiao. Ini namanya middle jiao bagian tengah, dan ini adalah lower jiao bagian bawah. Jadi kalau salah satunya ini dingin, pasti organ di sekitarnya akan bermasalah juga. Contoh ketika jantungnya dingin, maka paru-paru yang ada di sini juga akan menjadi dingin, terjadi menggap-gap, sesak nafas, dan lain sebagainya. Ginjalnya dingin, apa yang terjadi? Susah hamil, kemudian perutnya menjadi kembung, kurus, atau kegemukan, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini
Ada yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian? Tentunya masih banyak yang ingin saya ceritakan sebenarnya tentang fenomena organ ini, tetapi karena waktu kita juga terbatas, jadinya kita ambil poin-poin yang penting. Tinggal tepatnya sudah jam 11:30 ini. Kita coba buka ini, ada pertanyaan dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit pertanyaan ini. Ada pasien usianya kurang dari 5 tahun. Nah, ini ada cerita dari orang tuanya. Di telinganya itu sering keluar cairan. Nah, udah pergi periksa ke THT, katanya gendang telinganya bocor. Cuman dia masih bisa dengar gitu. Nah, apakah itu ada masalah dengan ginjalnya? Kita sama ini. Ya, syukron. Baik. Ini perlu pengkajian lebih jauh lagi ya. Apakah itu ada sebab eksternal dari luar, mungkin ada apa begitu dari luar, atau memang dari dalam. Tapi kalau sampai diagnosa dokter mengatakan gendang telinganya bocor, ini kemungkinan ada dari luar. Ada dari luar, maka saya pribadi saat ini mungkin belum bisa memberikan jawaban yang lebih eksplisit lagi karena perlu data lebih lanjut lagi. Mungkin itu artinya yang bisa saya tanggapin sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Saya coba jawab yang ada di sini dulu ya. Kalau LDR-an bagaimana? LDR-an berarti termasuk ya? Ya, termasuk. Saya dapat sebuah nasihat ya, saya lupa ini nasihat dari siapa ya. Namun ada ini dari kisah-kisah peperangan para sahabat. LDR-an itu maksimal 4 bulan. Sebagian mengatakan 3 bulan. Itu maksimal LDR-an bagi pasangan suami istri. Kasihan suaminya ini. Ya, dua-duanya kasihan sih sebenarnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan teman-teman yang sedang bekerja di luar negeri. Karena saya lihat di sini ada yang dari Hong Kong juga ikut nih. Sari kurma, ya sari kurma juga termasuk semua makanan lembab, teman-teman sekalian. Makanan lembab itu cukup mencederai limpa sama lambung. Kalau Dr. Zaidul Akbar, hafizahullah ta'ala, beliau malah sangat tidak menganjurkan hal-hal yang lembab-lembab, tepung lah, susu, nasi, ya, kemudian pagi, ya yang lembab-lembab, beliau tidak menyarankan. Kemudian, Afwan, bagaimana dengan lidah yang geriginya di samping dan nampak kotor agak kekuningan, apa yang bermasalah? Baik, saya coba contohkan ke sini. Dan saya hapus. Bergerigi di samping ya. Ini adalah lidah. Baik, di sini ada liver. Di sini ada empedu. Ya. Kalau bergeriginya di sebelah sini, walaupun sebagian mengatakan ini liver, ya di sini juga tetap liver. Ya. Baiklah, kita anggap saja ini liver, ini empedu. Misalnya geriginya ada di sini, teman-teman sekalian. Geriginya ada di sini. Maka itu berhubungan dengan kelemahan limpa yang disebabkan oleh liver atau kelemahan limpa yang sudah mencederai liver. Kelemahan limpa yang sudah mencederai liver. Kenapa? Karena makanan-makanan yang masuk itu nanti akan ditransportasi dan ditransformasikan oleh limpa menjadi darah. Jadi makanan masuk ini food nutrient. Food nutrient masuk ke lambung, kemudian dicerna oleh lambung, kemudian dicerna lagi oleh limpa, dan limpa ini akan menciptakan secara subhanallah menciptakan syir atau darah. Ya kan? Food nutrient makanan kita akan ditransformasikan oleh limpa dan ditransportasikan oleh limpa
Salah satunya menjadi darah, dan darah ini juga akan disimpan ke dalam liver. Jadi liver ini adalah blood storage, ya, dia sebagai banknya darah. Kalau limpanya buruk, limpanya lemah, maka darah tidak terbentuk sempurna, liver menjadi kekurangan darah. Ya, nanti di sini akan terbentuk warnanya pucat biasanya. Seringnya sih begitu ya, di sini tuh warnanya pucat, di sisi lidah kiri atau kanan tuh dia cenderung warnanya pucat. Jadi kalau ada kapal-kapal gigi bergerigi itu menandakan dan berwarna pucat, itu berarti lemah limpa dan kekurangan darah pada liver. Kira-kira seperti itu. Menangis terharu, suka banget. Simpatikan orangnya ya. Boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu berlebih, nanti kena efek negatif. Kemudian mana lagi nih? Mau tanya, kalau ada pasien, maaf, kadang perut terasa dingin, apa ginjalnya bermasalah? Secara umum iya. Karena ginjalnya tadi berfungsi untuk menghangatkan si lambung. Saya kasih ilustrasi antara hubungan ginjal dengan si lambung. Lambung, teman-teman sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu adalah tempat makanan dicerna. Anggap ini adalah lambung. Apanya teman-teman tahu nggak ini apa? Tahu ini apa? Panci. Iya, panci. Ini adalah panci. Kemudian saya mau buat, bentar ya, saya ambil tinta dulu. Ya, betul, ini adalah panci. Dan ini adalah tungku yang berapi. Panci ini ceritanya adalah lambung. Dan ini adalah ginjal. Ginjal itu ada dua, teman-teman. Secara klasik ini teman-teman boleh ambil sebagai faedah ya. Nanti ada ginjal kiri, ada ginjal kanan. Nah, ginjal kanan ini adalah ginjal yang berapi, ginjal api begitu ya. Jadi dia yang bertugas untuk menghangatkan tubuh. Nah, ini adalah ginjal. Kalau apinya ini redup, kira-kira masakan yang kita masak matang nggak, teman-teman? Kalau apinya redup, kira-kira masakan yang kita masak itu matang nggak? Enggak. Maka terjadi dingin di lambung. Dingin di lambung, biasanya orang itu gampang sekali mual sampai muntah. Ini karena apinya redup. Sekarang kita balik. Kalau apinya kebesaran, kira-kira makanannya akan bludak, tidak tumpah? Kalau apinya kebesaran. Tumpah. Ya, akan tumpah. Ini itu kondisi yang sangat panas, sehingga orang ini akan batuk sampai muntah-muntah. Nah, tugas kita bagaimana? Ya tinggal kita besarin apinya atau kecilin api ginjalnya. Ciri-cirinya bagaimana? Saya kasih bocorannya ya. Ini pada lidah. Di sini, di bagian belakang ini adalah ginjal. Ginjal. Kalau di sini warnanya merah sekali, panas berarti. Apinya kebesaran. Dikecilin, dibekam basah. Kalau dia ada bintik-bintiknya berarti lidahnya panas membara. Biasanya orangnya akan susah kurus, susah gemuk yang seperti ini. Kebalikannya, tapi ini jarang sih terjadi. Di sini itu pucat sekali, jadi dingin, di sini itu dingin, ginjalnya itu dingin. Maka yang terjadi adalah ini, dia mual-mual saja, muntah tetapi tidak sampai terlalu yang parah-parah amat. Caranya bagaimana? Jangan dibekam yang seperti ini karena ginjalnya dingin, kebanyakan air.
Jadi bagaimana dihangatkan, dibekam api, dimoksa. Bisa dipahami teman-teman ini ilustrasinya? Ya, bisa Ustazah. Ya, Bisa. itu pertanyaan yang tadi. Kemudian, Ustaz, ya boleh silakan. artinya kalau kondisi ini misalkan anak ya, ini anak saya kan lagi demam kan, muntah-muntah sekarang. Jadi solusinya itu dihangatkan gitu ya, Ustaz ya? Baik. Demam ya. Nah, demam. Izin saya. Muntah juga, Oh, gimana Ibu? muntah juga, demam ya, muntah-muntah juga. Oh, demam juga muntah-muntah. Nah, nanti coba nanti panjenengan kirimkan foto lidahnya aja deh. Nanti kita lihat ini demamnya itu dari mana dan muntahnya itu sebabnya apa. Karena nanti muntah itu bisa bukan lambungnya yang bermasalah, Ibu, bisa dari usus kecilnya, bisa dari livernya, bisa dari usus besarnya. Iya, nanti saya japri aja ya Ustaz ya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian baik, soalnya 10 menit lagi ya, kita ada tambahan waktu. Ya itu Pak Kalau Hani nanti mau ke Jumat. Jadi ntar kelupaan. Lagi Jumat ya. Saya masih ada 30 menit untuk sampai Jumatan. Bismillah, kulit bercak merah tetapi tidak gatal, hanya terganggu karena kulit seperti panu tapi merah. Diagnosanya apa? Ini nanti arahnya ke liver jiwa. Liver secara jiwa ya. Jadi nanti ditenangkan liver jiwanya. Salah satu titik yang biasa digunakan adalah liver 3. Nanti teman-teman bisa lihat di Mbah Google mungkin ya, liver 3 tempatnya di mana. Ini dibekam seluncur orang-orang seperti ini ya. Dibekam seluncur juga boleh, dibekam basah di titik yang hanya sakit saja. Saya kasih gambaran di sini. Ini yang ikut di kelas medical cupping, insya Allah kita dapat. Misalnya ini tubuh manusia. Ini tangannya ya, mohon maaf. Ini tulang belakang. Kalau sakitnya di sini dan di sini saja, yang lainnya dipencet tidak sakit, ya sudah kita cukup bekamnya di sini aja. Saya ganti lagi, misalnya kita cek, kita tekan-tekan kok yang sakitnya di sini, dan di sini, dan di sini. Ya udah kita bekamnya di sini aja, yang lainnya nggak usah dibekam. Ya. Dan dibekam seluncur, jangan lupa untuk kasus-kasus kulit yang bercak-bercak merah. Karena ada panu juga ya, biasanya panu tidak disarankan untuk dibekam. Panu itu biasanya karena kelembaban tubuh, jadi hati-hati makanan-makanan yang bersifat lembab seperti santan, gorengan, itu hati-hati, mayones, es krim, itu juga harus hati-hati. Pak Ustadz, itu kalau bercaknya cuma di kaki termasuk yang dibekamnya juga bagian punggung aja ya Ustadz? Bercaknya itu hanya bagian kaki, paha gitu aja sih. Iya, oh itu, iya ya, seperti itu saja, nanti dibekamnya di titik-titik tertentu saja. Kalau rokok masuk mempengaruhi nggak Ustadz? Rokok iya, rokok akan mempengaruhi jantung. Biasanya penyakitnya manifestasinya itu timbul di kaki bawah antara pergelangan, pergelangan kaki bawah ya. Nah di situ sama di lipat-lipatan. Biasanya muncul tanda-tandanya. Iya, begitu. Terima kasih Ustaz. Mbak Dian boleh 5 menit lagi ya Mbak Dian ya. Manis yang tidak lembab contohnya apa? Buah apa ya? Buah pir itu kan manis ya. Buah pir, kemudian apel manis. Gini aja, makanan yang masak di tangkainya, makanan yang masak di pohonnya. Kalau makanan yang lembab itu teman-teman sekalian, ciri-cirinya adalah dia kalau busuk itu lendirnya banyak, itu lembabnya tinggi. Makanan yang kalau busuk itu lendirnya banyak, itu cenderung dia lembabnya tinggi. Ya. Daerah Bima sebentar lagi Jumatan, ya monggo silakan. Bagaimana dengan orang yang bau mulut? Apa yang mau diperbaiki? Pokoknya biar sudah sikat gigi, baunya tetap mulut. Biasanya lembab panas pada lambung. Lembab panas pada lambung. Ya. Kemudian kalau batuk yang sampai terkencing-kencing, wah ini luar biasa nih. Batuk yang sampai terkencing-kencing. Ini
arahnya ke ototnya diregangkan nih. Ototnya dibenerin, otot di punggung atau di dada dibenerin. Salah satu caranya teman-teman bisa taruhkan tangan seperti ini di depan, ditempelin di tembok ya. Ini tangan kiri saya ditempelin di tembok. Ini harus nunjuk ke bawah. Si jari tengah ini harus nunjuk ke bawah. Ini tangan kiri saya ke tembok, lalu saya putar ke sebelah kanan. Nanti di sini ketarik semua tuh. Begitu juga sebelah kiri. Terus sebelah kanan saya tempelin ke tembok dengan posisi ini ke bawah. Kemudian saya putar ke sebelah kiri. Nanti di sini akan tertarik. Itu bisa dicoba ya. Kulit sela-sela kaki dan tangan itu sering merah dan perih rasa disebabkan apa ya? Saya perlu lihat modelnya dulu ya. Kita coba berikan aja. Kalau membekam tidak boleh pas kena yang panu ya. Iya, secara umum seperti itu. Bekam secara medis, secara tradisional kita seperti itu. Kalau ada grup kelas atau grup komunitas saya mau gabung, Masya Allah. Kita sama saya dan suami nurse, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, ini teman sejawat berarti ya. Barakallahu fikum. Afwan, izin Ustadz request untuk diadakan kelas khusus mendekat diagnosa TCM. Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita semua. Kalau pisang termasuk manis kering, pisang, nah ini pisang menarik nih. Saya pernah bahas ini di Zoom Minar tentang pisang secara Tibun Nabawi. Pisang itu dia lembab dingin, dia arahnya lembab dingin, dia membuat dahak. Jadi teman-teman yang sedang batuk berdahak secara TCM tidak dianjurkan untuk makan pisang banyak-banyak. Kasus stroke juga sama. Ini pernah dibahas oleh salah seorang dokter TCM, dokter tapi TCM. Makan pisang kebanyakan menjadi penyebab stroke. TCM teman-teman tidak berbicara tentang kalium dan natrium, tapi dia berbicara tentang sifat dari kelembaban, sifat dari makanan itu. Orang yang stroke misalnya pelo begitu, nasallallahu alaihi wasallam, susah ngomong, kemudian badannya berat sekali, maka pisang nggak bisa masuk. Anak-anak yang susah BAB itu juga bisa disebabkan oleh pisang. Jadi jangan banyak makan pisang. Disesuaikan saja sih, bukan saya melarang makan pisang. Karena pisang juga manfaatnya banyak. Salah satu makanan surga. Baik, sudah habis ya pertanyaannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari menjelang siang ini. Mohon maaf saya menyampaikannya dengan cukup cepat ya, karena kita membahas tentang 5 organ sakral pada tubuh kita yang sebenarnya masih banyak yang ingin kita ulas lagi. Tapi waktu mungkin membatasi kita, dan semoga persaudaraan kita tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Oleh waktu ya, kalau tempat mungkin berbeda-beda ya. Demikian saya kembalikan ke Mbak Dian. Sebelumnya kekurangan dari saya pribadi, teman-teman sekalian, dan dari kebodohan saya, dan segala kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memperbaiki kualitas kesehatan kita untuk tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Mbak Dian. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada Pak Adi yang sudah menyampaikan materi pada pagi ini. Baiklah teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin masuk ke grup, bisa nanti japri ke Mbak Dian aja. Insya Allah ke depan kita akan ada lagi kegiatan seperti ini ya, Pak Adi ya, Insya Allah. Allah. Mbak Dian. Iya, ya Mbak Dian. Minta rekodnya ya Zoom-nya. Insya Allah nanti Mbak Dian kirim ya. Menarik banget. Jadi pasti diulang-ulang putarnya nanti. Iya. Ya, alhamdulillah, insya Allah ya. Mereka cukup sampai di sini dulu, Pak Ustadz. Tadi bisa ditutup aja dulu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Alhamdulillah, Ustaz. syukron Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah.